Desta mengerutkan kening. Ketika mau turun tangan, pengawal Aro sudah maju ke depan dengan cepat. Satu tepukan langsung memukul Vina hingga terlempar keluar. Pengawal Aro adalah seorang petarung yang kuat. Sedangkan Vina hanya orang biasa, bagaimana bisa menahan satu jurus kuat ini? Pembuluh darah langsung pecah, jatuh di padang rumput yang ada di samping, dan terus memuntahkan darah segar. Vina. Pemimpin keluarga Chen yang tidak jauh dari sini melihat semua ini, spontan berteriak keras, tidak bisa bernafas dengan lancar dan langsung pingsan. Wendy juga terkejut hingga wajah pucat pasi. Sejak kecil sampai dewasa dia hidup dalam lingkungan makmur dan nyaman. Bahkan tidak pernah membunuh seekor ayam pun, sekarang mendadak melihat kerabat dekat mati di depan mata sendiri, bagaimana dia bisa menahannya, menjerit histeris dan langsung melarikan diri. Desta membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu tapi tidak jadi mengatakannya. Semua ini adalah balasan karma, jika tadi Vina tidak berpikir menyakitinya, Aro juga tidak akan menyuruh pengawalnya turun tangan. Melihat orang yang dulu akrab melangkah hingga tahap ini. Dalam hati Desta juga merasa tidak nyaman. Dia mengangguk pada Aro, mereka berdua langsung naik ke dalam mobil, berbalik dan pergi dari sini, pergi mendiskusikan perincian kerjasama yang lebih lanjut. Dan Berto yang ketakutan dan gelisah berdiri lama sekali di tempat. Sangat takut Aro akan benar-benar mencari masalah dengannya. Tidak ada niat untuk pergi mengurus Vina yang sudah sekarat dan pemimpin keluarga Chen, keluarga istrinya yang pingsan di atas kursi roda. Dia melangkah cepat kembali ke keluarga Ji, bersiap memanggil pulang semua anggota keluarga Ji yang ada di luar sana, memikirkan cara untuk mengatasi masalah besar yang akan terjadi selanjutnya. Langit perlahan-lahan mulai berubah mendung. Hujan gerimis mulai turun, sangat cepat sudah membasahi tanah, berubah menjadi berlumpur. Akhirnya Vina menghembuskan nafas terakhir. Memejamkan kedua matanya dengan tidak rela, pemimpin keluarga Chen juga terlalu syok hingga pingsan dan dalam situasi tidak ada yang mengantar ke rumah sakit, akhirnya meninggal. Dan sebuah sosok yang mengenakan topi bambu serta terbungkus jubah hitam besar, perlahan berjalan dari kejauhan dalam hujan gerimis. Saat ini, jika Desta berada di sini, pasti bisa mengenali sosok yang bersembunyi di balik jubah hitam. Itu adalah pria misterius yang dia selamatkan dari tangan kedua pria bawahan grup Yun. Saat ini pria bertopi bambu lewat di samping jasad pemimpin keluarga Chen, tapi tidak ada maksud berhenti sama sekali, seolah-olah tidak melihat di samping ada orang mati saja. Tapi saat lewat di samping jasad Vina, tiba-tiba langkah kakinya berhenti. Ternyata tubuh penuh kebencian yang langka sekali, meskipun sudah tidak bernafas, tapi roh masih belum pergi, ada harapan. Selesai bicara. Begitu pria bertopi bambu melambaikan tangan. Sepotong kain linen tidak tahu terbang dari mana. Membungkus tubuh Vina, dia meraihnya dengan satu tangan, Vina langsung diangkat oleh sepasang tangan yang tak terlihat terbang ke atas bahu pria bertopi bambu. Bahan yang begitu bagus untuk berlatih dan membuat obat, seharusnya bisa dijual mahal. Pria bertopi bambu berjalan ke depan, suara yang samar menghilang di tempat dan sosok tubuhnya langsung mulai memudar dan dengan cepat sudah menghilang. Hujan gerimis tidak berhenti. Satu-satunya jejak di tanah yang bisa membuktikan bahwa ada orang yang pernah datang perlahan juga menghilang tersapu oleh air hujan. Di depan pintu keluarga Ji, selain mayat pemimpin keluarga Chen, tidak ada apa-apa lagi. Di sisi lain, Desta sudah selesai membahas masalah kerja sama tindak lanjut dengan Aro. Dia melihat keluar jendela, melihat langit yang mendung, serta hujan gerimis itu tidak bisa menahan diri termenung. Jelas-jelas sudah melihat ramalan cuaca bahwa hari ini cerah, tapi kenapa tiba-tiba hujan? Jelas-jelas dia sangat membenci Vina, tapi di saat dia benar-benar mati, dalam hatinya juga terasa tidak terlalu nyaman. Bisa dipastikan dia sudah tidak memiliki perasaan cinta terhadap Vina. Atau karena dulu saling kenal, karena dulu pernah memimpikannya, kemungkinan mereka berdua akan hidup bahagia bersama, jadi ketika dia meninggal, dalam hati merasa sedikit sedih. Berpikir seperti ini, lalu dia berkata pada Aro yang ada di sebelahnya. Pak Guan, jika kamu sempat, tolong suruh orang untuk membereskan mayat wanita itu. Aro sedikit tertegun, lalu mengatakan.
Aku sudah mengerti, sekarang juga aku akan suruh orang melakukannya. Selesai bicara, dia bergegas menelepon asistennya, memerintahkan dia agar melaksanakan hal ini. Akhirnya hanya berselang beberapa menit, asisten menelepon balik, melaporkan berita tentang menghilangnya jasad Vina. Bagaimana bisa menghilang? Apakah orang dari keluarga Ji yang membereskannya? Desta bingung dan bicara sendiri. Aro menggeleng dan berkata, bukan keluarga Ji yang melakukannya. Orang yang aku utus ke sana sudah menanyakannya, keluarga Ji sedang panik dan ketakutan, bagaimana masih bisa peduli dengan mayat gadis desa itu, selain itu. Aro merasa ragu sejenak, berkata, maaf, Pak Tua ini memberanikan diri bertanya pada Tuan Chu, wanita itu ada hubungan apa dengan Tuan Chu? Vina mati di tangan pengawalnya, sekarang Desta begitu peduli dengan Vina, tentu saja dia tidak bisa menahan diri bertanya agak banyak. Bagaimana jika hubungan antara Desta dan Vina adalah saling cinta tapi juga saling dendam? Bukankah dia sudah melakukan kesalahan besar? Desta senyum, berkata, Pak Guan tidak perlu gugup, aku dan orang itu tidak ada hubungan spesial, bisa berbuat begini, hanya karena dulu saling kenal dengannya. Mendengar kata-kata ini, Aro baru merasa agak lega. Dia berkata, kalau begitu Tuan Chu tidak perlu khawatir lagi. Kediaman tua keluarga Ji terletak di pinggiran kota bagian barat daerah Sanbaku, di sana seringkali ada binatang buas, walaupun ada jasad apa, kemungkinan juga sudah diambil, jadi. Kalau begitu ya sudahlah, tidak perlu terlalu bersusah payah. Desta menggeleng kepala, akhirnya bisa lebih lega. Aro sepanjang jalan mengantar Desta sampai ke gedung Sky. Setelah saling berpamitan, Desta kembali ke kantornya, membicarakan hasil hari ini dengan Pak Manding. Setelah mendengar Desta sudah memulai kembali kerjasama dengan para keluarga besar yang sebelumnya menghentikan sementara hubungan kerjasama, Pak Manding mengangguk sambil berkata, dengan begini, gedung Sky kita telah kembali ke masa kejayaannya. Selain itu, kali ini bekerja sama kembali juga Tuan Muda kedua sendiri yang pergi bernegosiasi. Kesan para keluarga besar itu pasti tidak buruk, hal ini terhadap pertandingan ahli waris mutlak pasti sebuah bantuan yang tidak buruk. Setidaknya, tidak akan terjadi situasi yang mirip dengan ini lagi. Begitu mengatakan hal ini, Desta merasa agak canggung. Dulu dia sebagai Tuan Muda pemilik gedung Sky, benar-benar tidak terlalu perhatian mengurus bisnis ini. Banyak keluarga besar yang tidak optimis terhadap dia. Alasan kenapa bisa terus memanggilnya Tuan Muda, itu karena dia bermarga Chu, ada beberapa keluarga besar hanya demi menghargai Pak Manding, dalam hati mereka Desta tidak terlalu bernilai. Jadi kali ini, dia baru berinisiatif melakukannya sendiri, pergi bertemu dengan para pemimpin keluarga besar itu. Setelah menyelesaikan pekerjaan hari ini, Desta kembali ke villa, Vero sedang belajar masak dengan Citra. Ketika melihat Desta pulang, kedua gadis itu senang sekali. Vero membawa sepiring hidangan yang sudah gosong ke hadapan Desta, wajah penuh semangat mengatakan, Kak Desta, ini adalah daging panggang yang aku masak, apakah kamu mau mencoba? Vero, Vina, sudah meninggal. Kata-kata Vero masih belum selesai, Desta menarik nafas dalam-dalam dan bergumam. Ekspresi Vero kaku, piring yang ada di tangan langsung jatuh ke lantai, praang langsung pecah berserakan di lantai. Aku akan istirahat di kamar sebentar, aku tidak mau makan siang, kalian tidak perlu menungguku. Tanpa menunggu Desta berbicara, Vero memalingkan wajahnya dan berjalan terhuyung-huyung menuju ke kamar. Citra keluar dari dapur dan menatap punggung Vero dengan wajah khawatir. Kamu tidak pergi lihat dia sebentar? Citra bertanya. Tidak usah. Desta menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang agak berat. Vero sudah lama tidak terlalu peduli dengan keluarga Chen lagi. Dia bisa bersikap begitu karena belum bisa beradaptasi secara spontan saja, dia sebentar lagi juga bisa menstabilkan suasana hatinya. Desta begitu yakin. Karena pada saat itu, sudah pernah ada kejadian, Vero juga bersikap begitu, tetapi setelah kembali dari gedung Sky, Vero terlihat sudah lebih bisa melepaskan semua tekanan dan kekhawatirannya.
Kalau begitu, aku akan menaruh makanan buat Vero di wadah penyimpanan dulu supaya tetap hangat dan kita makan dulu, Citra berkata dengan senyum datar. Mengetahui bahwa keterampilan Vero dalam hal memasak hanya biasa-biasa saja. Citra yang tadi hanya melihat dari samping, akhirnya juga ikutan memasak beberapa hidangan, agar sampai pada waktunya makan, semua makanan sudah siap dihidangkan. Desta sambil mengambil mangkuk dari Citra, sambil makan, mereka mulai mendiskusikan langkah mereka selanjutnya. Sekarang, insiden Gedung Sky telah berakhir, Pota masih ditahan di gudang bawah tanah, menunggu tim penegak hukum keluarga Chu datang untuk membawanya pergi. 1 minggu lagi adalah hari ulang tahun kakeknya. Kalau tidak ada halangan, tim penegak hukum keluarga Chu juga akan tiba pada saat itu, jadi Desta harus kembali ke rumah keluarga Chu bersama mereka. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Desta secara garis besar dapat memahami situasi ahli waris lainnya, dan dia juga sudah mempersiapkan diri. Di sore hari, Vero sudah kembali normal dan sudah seperti biasa. Saat makan, dia mengobrol dengan Citra tentang dunia mode. Desta menyapa keduanya dan langsung pergi ke Gedung Sky. Tuan muda kedua, tadi ada orang yang datang mencari kamu. Begitu Desta sampai di kantornya, Pamanding masuk dan mengabarkan informasi ini. Siapa yang datang mencariku? Desta bertanya dengan ragu. Katanya kenalan lama. Pamanding tertawa. Lalu keluar dan menepuk tangannya memberikan isyarat. Sesudah itu, terlihat ada 2 orang yang badannya terlihat gemetar ketakutan, disertai oleh 2 orang pengawal, masuk ke kantor Desta dengan takut-takut. Melihat 2 orang itu, Desta langsung senang. Ternyata Wulan dan Gito, sepasang suami istri ini yang datang menemuinya. Dulu, kedua orang ini sangat memandang rendah dirinya dan suka mencibir padanya, mereka juga mendukung Vina selingkuh darinya. Mereka juga ingin menggunakan Vero sebagai alat untuk menghasilkan uang. Wulan juga sudah banyak melukai Vero. Jadi ketika Desta melihat 2 orang ini, sudah tidak ada kesan yang baik lagi terhadap mereka, bahkan Desta tidak menyiapkan teh untuk mereka minum. Aku sudah lama tidak ketemu kalian, apakah kalian kesini untuk masalah Vina? Desta bersandar dengan santai di kursi kulit, tetapi tubuhnya memancarkan aura yang menekan. Wulan dan Gito saling memandang dan menelan ludah. Sebelum mereka datang, mereka memang bertujuan untuk mendapatkan keadilan bagi Vina. Tetapi ketika mereka memasuki Gedung Sky dan melihat tata letak bangunan yang indah dan megah, kemarahan mereka secara alami digantikan oleh keterkejutan. Siapa yang akan mengira bahwa menantu sampah dan parasit yang telah berada di rumah mereka selama 3 tahun hanya numpang makan dan tidur, ternyata adalah pemilik dan tuan muda di Gedung Sky yang begitu megah ini. Mereka benar-benar buta, jika mereka dulu tetap bersikeras Vina dan Desta tetap bersama, mereka mungkin sudah bisa menjadi bagian dari kemewahan di sini sekarang. Memikirkan ini, dalam hati Wulan dan Gito muncul rasa penyesalan yang kuat. Tapi sekarang, ketika mereka mendengar pertanyaan Desta tadi, mereka langsung melambaikan tangannya tanpa ragu dan berkata, Tuan Muda Chu, jangan salah paham, kami sudah mendapatkan info akurat pengawal keluarga Guan yang membunuh Vina tidak ada hubungannya dengan kamu. Kami di sini juga bukan bertujuan untuk mencari keadilan untuk Vina. Tapi karena kamu dan Vina pernah menjadi suami istri, sekarang Vina sudah tidak ada, Vero juga tidak mau melihat kita lagi, kita merasa sangat kesepian. Bagaimana kita bisa bertahan hidup di masa depan? Wulan terlihat sangat sedih saat mengatakan itu, dia menggosok matanya dengan kuat, matanya menjadi merah dan bengkak, seolah-olah sangat sedih. Ketika Desta mendengar itu, dia juga tahu kenapa suami istri ini bisa datang menemuinya. Desta menganggukkan kepalanya dan berkata, aku mengerti, maksud kalian, aku harus menjamin kehidupan masa depan kalian. Lagi pula, aku sangat kaya. Berapa banyak sih yang akan aku keluarkan untuk semua kebutuhan kalian? Pasti tidak seberapa, ya kan? Ya, itu maksudnya. Oh, Tuan Muda Chu, An memang sangat bisa menghargai masa lalu. Dulu, kita buta, dan memandang rendah kamu, mohon kamu berlapang dada, jangan diambil hati atas sikap kita dulu. Wulan dengan cepat berusaha menjilat dan memberikan kesan baik, berkata sambil tersenyum manis.
Siapa sangka, detik berikutnya, Desta tiba-tiba mencibir. Aku memang kaya, tidak salah sih, tapi mengapa aku harus mengeluarkan uang untuk kalian? Jika aku pelihara anjing, anjing itu akan mengibaskan ekornya. Kalau menghabiskan uang untuk kebutuhan kalian, kalian balas budi dengan apa? Mendengar ini, wajah Wulan tiba-tiba membeku. Ekspresi Gito yang berdiri di samping juga langsung berubah muram. Dia mengepalkan tangannya, menatap Desta dan berkata, Desta, aku akui bahwa keluarga kami pada awalnya tidak begitu baik padamu, tapi setidaknya kami tidak memperlakukanmu dengan buruk dalam hal makanan dan pakaian. Jika bukan karena keluarga kami, kamu mungkin sudah mati kelaparan. Sekarang keluarga Chen kami sedang dalam kehancuran, kedua putriku telah meninggalkan kami karena kamu. Bukankah wajar saja jika kamu harus membantu kami sekarang? Perlakuan kalian kepadaku tidak begitu baik. Desta hampir saja tertawa ketika mendengar ini. Itu bukan tidak begitu baik, itu mengerikan. Meskipun keluarga Chen memang memberinya makan, tapi setiap hari harus mencuci pakaian dan memasak, mengepel lantai dan melipat selimut selama dia berada di dalam rumah keluarga Chen. Apa dia pernah malas selama 3 tahun itu? Selain itu, Desta juga harus menanggung pelecehan dan penghinaan yang tak terbatas dari mereka. Kehidupan yang lebih parah dari seekor anjing seperti ini, kalau orang lain mungkin sudah tidak tahan, tetapi dia malah masih bisa bertahan selama 3 tahun. Oleh karena itu, tidak peduli dari sudut mana, Desta tidak berutang apapun pada keluarga Chen. Sudahlah. Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kalian. Paman Ding, tolong antar mereka keluar dari sini. Desta kembali dari lamunannya, melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Wulan langsung berubah ketika dia sudah bersiap untuk terus memohon. Paman Ding yang berada di sampingnya sudah bertepuk tangan sebagai isyarat. Para pengawal di kedua sisi segera menyeret kedua orang itu, tanpa peduli mereka masih terus memohon dan menangis keras, mereka tetap diseret keluar. Tak lama kemudian, pengawal itu datang untuk melaporkan bahwa Wulan bikin keributan dan berguling-guling di depan gedung. Berteriak dan menangis serta menolak untuk pergi, mereka yang mencoba menghentikannya malah digigit Wulan. Desta hanya bisa menghela nafas dan menahan perasaan tak berdaya. Memang benar kata orang, sikap ibu biasanya diturunkan ke putrinya sendiri. Baik Wulan maupun Vina bukanlah orang yang baik. Sekarang Desta harus meredakan kekacauan di depan gedung Sky. Jika Wulan banyak berbicara omong kosong dan sembarangan menfitnah dia, bukankah orang-orang di gedung Sky akan memiliki prasangka buruk terhadapnya yang sekarang sebagai pemilik muda gedung Sky? Setelah memikirkan ini, Desta berkata, beri mereka sejumlah uang, minta mereka pergi sejauh mungkin. Paman Ding juga berpendapat sama, memang lebih baik memakai cara ini untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimanapun juga tidak peduli seberapa marahnya Desta dengan mereka, dia memang sudah berada di keluarga Chen selama 3 tahun, dan Vero juga memang dibesarkan oleh Wulan dan Gito. Jasa mereka ini tidak bisa dianggap tidak ada. Dilahirkan tetapi tidak dibesarkan, hanya memberi kamu kehidupan seperti orang tua, tidak ada kekerabatan dan kasih sayang layaknya orang tua kandung. Satu-satunya hubungan adalah hubungan darah. Dilahirkan dan dibesarkan, orang tua memberikan kehidupan dan membesarkan kamu sampai dewasa. Jika benar-benar ingin membalas kebaikan ini, kamu hanya dapat mengembalikannya dengan nyawamu. Meskipun Desta dan Vero mengalami banyak tekanan dan penderitaan, mereka tetap saja ibarat tidak dilahirkan tapi dibesarkan oleh keluarga Gito. Sekarang dua putri Gito dan istri sudah pergi. Jika Desta tetap tidak peduli dengan kehidupan mereka, Desta akan dianggap tidak berbudi luhur dan moralitasnya sangat rendah. Jika hal ini dimanfaatkan oleh mereka yang berniat jahat dan melaporkan hal ini ke kakek pemimpin keluarga Chu, itu akan berdampak buruk bagi Desta. Tidak lama kemudian, pengawal turun dan memberi Wulan kartu bank yang berisi uang tunai sebesar 10 miliar. Mereka tidak ribut lagi, memegang erat-erat kartu bank. Seolah-olah telah mendapatkan harta yang sangat langka, menghadap kantor Desta dan berterima kasih seperti sedang menyembah, malah hampir saja berlutut dan mengetuk kepalanya di lantai. Setelah menyelesaikan masalah ini, Desta juga merasa lega ketika dia sedang bersiap untuk bekerja. Ponsel Paman Ding tiba-tiba berdering.
Paman Ding melihat dan menerima telepon itu, wajahnya berubah menjadi aneh. Tetapi dia tetap berkata kepada Desta, Tuan muda kedua, Piero, putri sulung keluarga Dong, telah datang ke sini. Dia bilang sudah ada janji dengan kamu dan sedang menunggu kamu di ruang rapat. Begitu cepat sudah datang, Desta sedikit terkejut dan merasa Piero ternyata lebih tidak sabaran dari yang dia pikir. Kebetulan Desta saat itu tidak pekerjaan yang mendesak. Setelah diskusi singkat dengan Paman Ding, Desta berjalan ke ruang rapat. Di ruang rapat, Desta melihat Piero yang mengenakan gaun hitam panjang. Namun, yang mengejutkannya, ada seorang pemuda asing di samping Piero. Tuan Desta, aku minta maaf karena datang mengganggu kesibukan kamu. Begitu Piero melihat Desta, dia segera maju ke depan sambil tersenyum dan berkata. Desta melambaikan tangannya dan berkata, Nona Piero, selamat datang. Apakah kedatanganmu hari ini karena hal kemarin? Maksud Desta mengenai Piero yang tetap ingin hidup lebih lama. Piero mengangguk karena Tuan Desta dapat melihat penyakitku walau hanya secara sekilas. Itu membuktikan bahwa keterampilan medis kamu sangat luar biasa. Aku bersedia mempercayai kamu, jadi aku sudah tidak sabar untuk datang ke sini. Ya, ngomong-ngomong, ini siapa? Selama percakapan dengan Piero, Desta menemukan bahwa pria asing itu menatapnya dengan tatapan tidak bersahabat yang membuatnya sangat bingung. Desta bersedia menyembuhkan Piero. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat hubungannya dengan keluarga Dong, tidak ada niat yang lain, tetapi pandangan mata orang ini ke Desta sepertinya Desta sudah merebut istrinya. Namun, Piero seharusnya belum menikah, seharusnya masih perawan. Kamu tidak usah peduli siapa aku, jika kamu ingin menyembuhkan Piero, cepat lakukan, jangan bertele-tele. Pria itu mengerutkan kening, nada bicaranya terdengar sangat tidak enak. Kaizo, kenapa sih kamu? Begitu Kaizo selesai berbicara, Piero tidak bisa menahan diri dan berteriak marah. Sesudah itu, Piero dengan wajah tidak enak meminta maaf pada Desta, dan berkata, Tuan Desta, tolong jangan salah paham dengan sikapnya. Dia hanya teman aku saja, kali ini, kebetulan saja bertemu, jadi ikut datang bersamaku. Tidak apa-apa, aku tidak akan keberatan. Desta tertawa, ekspresinya acuh tak acuh. Desta bisa melihat dengan jelas kalau pria yang bernama Kaizo ini sangat menyukai Piero. Dia mungkin pikir Desta ada niat tidak baik terhadap Piero, jadi dia menunjukkan ekspresi permusuhan seperti itu. Hal semacam ini bisa dipahami. Kalau begitu, kita mulai saja proses penyembuhan. Semakin dini mengobati penyakit Nona Piero, akan semakin mudah disembuhkan. Tapi, kita hari ini tidak melalui proses pengobatan secara resmi. Aku harus membuat diagnosis terlebih dahulu. Wajah Desta tidak terlihat tersenyum, malah terlihat sangat serius. Sejauh ini, Desta masih dalam tahap spekulasi tentang penyakit Piero. Setelah diagnosis menyeluruh baru bisa diobati. Dan untuk pengobatan penyakit ini, Desta harus pergi ke kampung halaman Edward, tidak bisa langsung memulai proses pengobatan sekarang. Piero bisa mengerti, penyakit aneh ini sudah ada sejak dia masih kecil. Tidak ada dokter yang dapat menyembuhkannya, sudah lebih dari 20 tahun. Tentu saja, dia tidak menaruh semua harapannya pada Desta. Apa yang perlu dilakukan? Piero bertanya. Pergi ke tempat istirahat aku, perlu melepaskan semua pakaianmu. Desta memikirkannya dan mengatakan yang sebenarnya. Wajah Piero langsung memerah, tetapi tidak ada penolakan, dan memutuskan untuk pergi dengan Desta. Piero telah menderita penyakit aneh ini terlalu lama. Jika Desta benar-benar memiliki cara untuk menyembuhkannya, jika terpaksa harus merasa dilecehkan sedikit, Piero juga bisa menerimanya. Selain itu, dengan identitas dan status Desta, dia tidak perlu mengambil keuntungan seperti itu darinya. Singkatnya, jika Desta benar-benar memiliki niat terselubung kepadanya, Piero dapat ditukar dengan kepentingan keluarga. Demi perkembangan keluarga Dong pasti akan mendorongnya ke tempat tidur Desta. Dan Piero, tentu saja, tidak punya hak untuk menolak. Namun, tepat ketika mereka akan meninggalkan ruang rapat, pria bernama Kaizo itu tiba-tiba melangkah maju dan berdiri di depan pintu, menghalangi jalan mereka.
Sialan, apa maksudmu? Katanya mau mengobati orang, ngapain bawa Piero ke ruang istirahat kamu, dan memintanya untuk menanggalkan semua pakaian? Otak kamu tidak beres, Kaizo menunjuk ke Desta dan berkata dengan marah. Desta menatapnya dengan tatapan tenang, dan berkata, penyakit Nona Piero tidak sederhana. Aku perlu menggunakan jarum perak akupuntur untuk menusuk beberapa titik akupuntur penting di tubuhnya. Titik akupuntur ini adalah titik yang sangat fatal yang sering dibicarakan orang. Kalau titik fatal ini ditusuk melewati pakaian, maka akan mudah terjadi kesalahan. Karang aja, terus saja asal ngomong. Kaizo mencibir dan menunjuk ke hidung Desta dan terus memarahi. Kenapa tidak bilang yang lebih misterius dan berbahaya sekalian? Kenapa tidak bilang akan menggunakan jarum penuntun jiwa neraka dan jarum misterius 7 bintang utara sekalian? Jangan pikir setelah membaca beberapa novel online, kamu sudah dapat menyembuhkan orang. Bukannya kamu itu tuan muda yang kaya raya, kenapa tidak pakai cara yang lebih normal untuk memikat wanita? Kenapa kamu harus menjadikan penyakit orang lain sebagai bahan candaan? Jika ada yang salah, apa kamu bisa menanggung akibatnya? Begitu selesai berbicara, Kaizo langsung memegang tangan Piero yang lembut dan berkata dengan tatapan tulus, Piero, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan pria munafik seperti ini menyentuhmu. Kamu percaya padaku, tim pengobatan dari barat yang sudah aku bayar dengan sangat mahal sudah akan segera tiba. Dengan bantuan mereka, penyakitmu pasti akan sembuh. Tidak perlu memberi orang semacam ini kesempatan untuk mengambil keuntungan dari tubuhmu. Namun, Piero menepis tangannya dengan keras dan berkata dengan tidak sabar, Kaizo, cukup ya. Aku sudah pernah bilang sama kamu. Penyakitku tidak perlu campur tangan kamu. Kamu jangan banyak atur. Aku datang secara sukarela dan bersedia diobati oleh Tuan Desta. Tolong jangan bikin kacau di sini, oke? Sesudah itu, matanya yang indah penuh dengan tatapan permintaan maaf dan menatap ke arah Desta. Dan berkata, Tuan Desta, aku sangat menyesal kalau situasi akan menjadi seperti ini, tapi aku benar-benar percaya kepadamu, kalau tidak, aku tidak akan datang ke sini. Aku mengerti. Desta hanya tersenyum, tidak merasa keberatan dan berkata, hal semacam ini benar-benar tidak dapat diterima oleh orang normal, tetapi aku yakin bisa menyembuhkan penyakit kamu. Sesudah itu, mata Desta langsung menoleh ke arah Kaizo. Jika kamu tulus demi kebaikan Nona Piero, jangan hentikan aku. Begitu Desta selesai mengatakan itu, lalu mendorong Kaizo pergi dan berjalan keluar. Wajah Kaizo berubah dan langsung melayangkan sebuah pukulan ke arah wajah Desta. Naik 3.000.